Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru ya. Nah, mari pada kesempatan kali ini kita mencoba menyelesaikan pembahasan soal latihan IPAS untuk siswa kelas 6 pada kurikulum Merdeka. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua ya, seperti biasa pada kesempatan kali ini Pak Guru ingin mengajak anak-anak untuk menyelesaikan kembali latihan soal yang IPAS di video sebelumnya yang sudah kita bahas. Nah, anak-anak bisa mengunduh dokumen-dokumen soal latihan-latihan yang ada di link deskripsi pada video ini ya. Nah, coba kita akan menyelesaikan pembahasan pada soal yang berikutnya. Jadi, anak-anak ini Pak Guru mohon maaf ya, jadi ada kesalahan penomoran sehingga tentunya akan membuat anak-anak sedikit kebingungan dalam mengerjakan. Namun pada video kali ini Pak Guru sudah merangkum, memperbaiki nomor soal ya. Langsung saja kita kerjakan untuk soal berikutnya nomor 38. Kota di Eropa yang mendapatkan julukan kota mode adalah, kota mode itu berarti kota desain ya, adalah kota Paris di Prancis. Cek. 39. Kegiatan perdagangan dengan cara menjual atau mengirim barang ke luar negeri dari dalam negeri menuju luar negeri disebut dengan ekspor ya D. Nomor 40. Indonesia ikut berperan aktif menjaga hubungan dengan negara-negara di dunia, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan politik. Nah, landasan politik luar negeri Indonesia adalah bebas dan aktif ya. Nomor 40 jawabannya adalah B. Nomor 41. Benua Australia memiliki keberagaman flora dan fauna yang unik. Nah, berikut ini salah satu contoh fauna khas benua di Australia. Nah, ini berarti fauna, ini berarti hewan ya. Maka hewan di Australia adalah kanguru. 42. Batik adalah warisan budaya kebangsaan Indonesia di mata dunia yang sudah diakui oleh UNESCO. Batik dikategorikan sebagai budaya tak benda ya, non benda ya. Nah, oke. 43. Berikut ini salah satu upaya melestarikan kebudayaan di Indonesia dengan cara mempelajari budaya lokal atau jawabannya adalah B. 44. Indonesia bersama beberapa negara mendirikan lembaga internasional bernama Association of South Asian in Asian National atau ASEAN. ASEAN ini didirikan ya pada tanggal 8 Agustus 1967 atau jawabannya adalah A. Nomor terakhir 45. Berikut ini faktor yang mempengaruhi terjadinya globalisasi. Nah, yang mempengaruhi adalah B ya, kemajuan teknologi dan komunikasi. Nomor 45 jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut untuk soal isian ya. Nomor 1. Nama lain dari politik balas budi yang dibuat oleh Belanda adalah politik etis ya anak-anak ya. Politik etis. Nah, ini untuk nomor 1. Nomor 2. Bendera merah putih yang dikibarkan pada saat proklamasi dijahit oleh Ibu Fatmawati. Nah, di mana Ibu Fatmawati adalah istri dari Presiden Soekarno. Nomor 3. Kerjasama yang melibatkan banyak negara disebut hubungan kerjasama multilateral ya. Nomor 3 jawabannya adalah multilateral. Oke, lanjut untuk berikutnya. Ini soal, masih di soal isian ya. Ini soal nomor 4. Salah satu faktor yang mempengaruhi adanya globalisasi ya, paling mudah adalah perkembangan teknologi ya. Perkembangan teknologi. Oke, nomor 4. Nah, sekarang untuk nomor 5, bagian tubuh kita yang berfungsi untuk membentuk dan menopang tubuh serta melindungi organ-organ penting dalam tubuh disebut dengan rangka ya anak-anak ya. Rangka. Nomor 6. Sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah hanya dapat diluruskan atau distekuk
disebut dengan sendi engsel anak-anaknya. Nah, sendi engsel. Nomor 7, proklamasi kemerdekaan ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno bertempat di kediaman beliau di Jalan Pegangsaan Timur ya anak-anaknya. Pegangsaan Timur ya, nomor 56 Jakarta Pusat ya. Ini untuk alamatnya. Oke, lanjut nomor 8, salah satu tujuan berdirinya ASEAN. Nah, ini Pak Guru tidak tulis ya karena terlalu panjang. Nah, salah satu tujuan berdirinya ASEAN ini adalah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan menjaga perdamaian. Nah, ini adalah contoh tujuan berdirinya ASEAN. Oke, berikutnya nomor 9, Candi Borobudur, Candi Prambanan, dan Taman Nasional Komodo. Contoh jenis warisan budaya yang ditetapkan oleh Indonesia adalah budaya benda ya, karena ini berbentuk ya dan dapat disentuh. Oke, nomor 10, organisasi PBB yang bergerak di bidang pelestarian budaya adalah UNESCO atau UNESCO ya. Nah, anak-anak, untuk nomor selanjutnya ini Pak Guru perbaiki ya, jadi ini ada kesalahan penomoran. Nah, jadi kita hanya selesai di nomor 17 ya. Oke, sekarang nomor 11, tubuh kita bisa melawan banyak jenis gerak karena memiliki sendi ya. Sebutkan 3 contoh nama-nama sendi. Nah, yang pertama ini ada sendi engsel ya. Yang kedua, sendi peluru. Yang ketiga, sendi putar. Dan yang keempat, sendi pelana. Sebenarnya ada sendi-sendi yang lain ya, namun kita sebutkan hanya 4 saja. Tuh, kemudian nomor 12, Pergerakan Nasional merupakan cikal bakal lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, tuliskan isi dari Sumpah Pemuda. Nah, ini Pak Guru sudah menuliskan anak ya. Isi dari Sumpah Pemuda ini ada 3 ya. Yang pertama, kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, ini untuk isi dari Sumpah Pemuda. Oke, lanjut sekarang nomor 13. Kemajuan teknologi menyebabkan terjadinya globalisasi. Nah, sebutkan 3 dampak positif adanya globalisasi. Nah, ini Pak Guru juga sudah menuliskan 3 ya. Dampak dari globalisasi yang pertama adanya perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan. Yang kedua ada peningkatan ekonomi dan taraf hidup. Dan yang ketiga adalah keterbukaan informasi dan komunikasi. Nah, ini adalah contoh dari dampak positif adanya globalisasi. Oke, lanjut sekarang untuk nomor 14. Kemerdekaan Indonesia diraih dengan perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga. Nah, sebutkan 3 upaya dalam mempertahankan kemerdekaan. Nah, ini contoh-contohnya adalah contoh-contoh pertempuran anak-anak ya. Ini yang pertama adalah pertempuran 10 November di Surabaya. Kemudian pertempuran Palagan Ambarawa ya, yang berlangsung pada tanggal 12 sampai 15 Desember 1945. Kemudian ada pertempuran Bandung Lautan Api pada tanggal 23 sampai 24 Maret 1946. Dan terakhir adalah pertempuran Medan Area. Nah, ini ya, ini contoh bentuk-bentuk perlawanan terhadap penjajah setelah masa kemerdekaan. Oke, sekarang untuk nomor berikutnya adalah nomor 15. Ada 6 benua di dunia. Nah, sebutkan 3 negara yang berada di benua Asia. Banyak sebenarnya anak-anak ya, ini Pak Guru juga sudah menuliskan. Ini adalah Indonesia, ada Malaysia, Thailand, Cina, Arab Saudi, India, Nepal, dan seterusnya ya. Ini untuk negara-negara di benua Asia. Oke, untuk nomor 16, tuliskan 2 pengaruh globalisasi dalam kehidupan sehari-hari ya. Ini contohnya, ini ada perkembangan teknologi seperti penggunaan HP, komputer, tablet, televisi, dan lain-lain. Yang kedua ada keterbukaan informasi melalui akses internet. Nah, ini contoh ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terakhir untuk nomor 17. Nah, mengapa warisan budaya tak benda ini bisa hilang
ya tak benda seperti batik, seperti baju adat ini. Nah, mengapa ini bisa hilang ya? Karena jika tidak sering digunakan, nantinya nilai-nilai budaya tersebut akan luntur ya. Jadi perlu kita dalam menjaga nilai-nilai budaya kita. Mengapa? Karena itu merupakan identitas dari bangsa. Nah, demikian anak ya untuk jawaban pada nomor 17. Selesai sudah untuk pembahasan soal IPAS. Nah, nantinya pada pembahasan mata pelajaran yang selanjutnya akan Pak Guru bahas di video yang berikutnya. Ya, demikian dari Pak Guru. Terima kasih. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Pak Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.